Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran materi matriks pada pertemuan kali ini? Sudah siap ya? Bersemangat tidak? Semangat ya, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kali ini, walaupun kita hanya bisa bertatap maya seperti ini. Baik, sebelum ke dalam materi, Ibu akan memimpin kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Wina Sri Mulyaningsi hadir? Hadir ya. Rio Maulana Sidik? Hadir. Dias Alda Fatrizian? Hadir. Teddy Herdiana? Hadir. Eis Nurhayati? Hadir. Tita Nuraini? Hadir. Baik. Amelia Susanti? Hadir. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap maya seperti ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar materi matriks pada pertemuan kali ini. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks, di mana pembahasannya itu yaitu mengenai pengertian, unsur, ordo, dan notasi matriks, serta jenis-jenis matriks. Nah, tujuan pembelajarannya itu, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menentukan siswa dapat menentukan unsur dan notasi matriks, serta siswa dapat membedakan jenis-jenis dan relasi matriks. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang matriks? Apakah ini akan diperlukan pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Ya, jadi materi matriks ini akan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, tanpa kita sadari, materi matriks ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja ke dalam materinya ya. Ibu izin share screen. Nah, sudah nampak ya layar materinya? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Nah, ada yang tahu tidak matriks itu apa? Ada yang tahu tidak? Tapi sebelum itu, sebelum ke dalam materi matriks, kita harus mengetahui dulu konsep matriks itu seperti apa. Nah, di sini Ibu mempunyai ilustrasi. Disimak baik-baik ya ilustrasi berikut ini, yaitu Hani ingin membeli sirih dan pinang untuk acara lamaran sepupunya. Nah, pada penjual satu itu terdapat 50 pinang dan 50 sirih dan 70 pinang. Sedangkan pada penjual kedua terdapat 40 sirih dan 55 pinang. Nah, pada penjual ketiga terdapat 50 sirih dan 60 pinang. Nah, di sini kita diminta untuk susunlah dalam tabel agar memudahkan Hani untuk menghafal jumlah sirih dan pinang yang ada. Nah, ilustrasi ini merupakan salah satu contoh bahwa matriks itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tanpa kita sadari juga, kita dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan dari materi matriks ini. Ya. Nah, jadi penyelesaiannya itu kita susun dulu dalam tabel. Jadi informasi-informasi yang ada pada soal ini kita susun dalam tabel.
Sedemikian sehingga seperti ini bentuk tabelnya. Yaitu di sini ada penjual 1, 2, dan 3. Nah, di penjual 1 ini seperti tadi informasi yang didapatkan pada soal, yaitu penjual 1 memiliki siri sebanyak 50 dan pinang sebanyak 70. Sedangkan pada penjual kedua itu memiliki siri 40 dan pinang sebanyak 55. Nah, pada penjual yang ketiga itu memiliki siri 50 dan pinang sebanyak 60. Nah, dari tabel ini kita bisa membentuk tabel ini menjadi sebuah matriks. Coba, ada yang tahu tidak bentuk matriksnya itu seperti apa? Coba Ibu pengen tahu? Kita boleh bentuk matriksnya itu seperti apa dan ordonya itu kira-kira berapa? Dilihat dari tabel ini. Ya, betul sekali. Jadi, matriks dari tabel ini itu mempunyai ordo 3 dikali 2, di mana barisnya itu memiliki 3 baris dan ordonya itu memiliki 2 baris. Nah, bentuk matriksnya itu seperti ini. Nah, dari soal di atas itu dibentuk menjadi matriks A. Nah, dari informasi di dalam tabel ini kita susun menjadi matriks A. Di mana matriks A ini baris pertamanya yaitu 50 dan 70, di mana baris pertama ini berisikan tentang sirih dan pinang yang dimiliki oleh penjual 1. Nah, di matriks yang kedua ini yaitu sirih dan pinang yang dimiliki oleh penjual kedua, dan pada baris ketiga ini yaitu anggotanya merupakan jumlah sirih dan pinang dari yang dimiliki oleh penjual ketiga. Nah, jadi matriks A dengan elemen-elemennya yaitu 50, 70, 40, 55, 55, 50, dan 60. Nah, kemudian ada yang tahu tidak unsur-unsur notasi atau ordo matriks itu seperti apa? Sebelum ke sana, Ibu ingin tahu, ada yang tahu tidak pengertian dari matriks sendiri itu apa? Coba, ada yang tahu tidak? Ya, Wina, boleh? Ya, betul sekali. Jadi, di sini ada pengertian. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Wina, bahwa matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku. Nah, jadi matriks ini adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolomnya dalam suatu jajaran. Dan bentuk matriks ini biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangannya itu diletakkan di dalam kurung biasa atau di dalam kurung siku. Itu yang disebut dengan matriks. Baik, selanjutnya ada yang tahu tentang notasi, ordo, atau unsur dari matriks? Ada yang tahu tidak dari sebuah matriks itu disusun oleh apa saja? Amel, boleh? Ya, betul sekali. Jadi, di dalam matriks itu disusun oleh baris dan kolom. Seperti tadi yang sudah kita bahas di ilustrasi tadi ya. Nah, dalam matriks itu terdapat baris dan kolom. Nah, di sini terdapat unsur, notasi, dan ordo matriks. Seperti tadi, baris suatu matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks. Jadi, baris itu yaitu susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam sebuah matriks. Nah, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak. Nah, jadi secara umum matriks A berordo M kali N dengan elemennya A11 sampai A1N dan kolomnya itu dari A11 sampai dengan AMN. Nah, ini juga ada baris terakhir yaitu AM1 sampai dengan AMN dan kolom terakhir yaitu A1N sampai dengan AMN. Nah, perhatikan bahwa elemen matriks A tersebut berindeks rangkap, misalnya A11 yang artinya A11 itu
artinya matriks A pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bentuk umum berikut. Jadi ini ada bentuk umum matriks di mana di sini ada matriks A dengan ordo M dikali N sama dengan ini itu kan suatu matriks itu elemen-elemennya itu terletak di dalam kurung. Nah, jadi matriks A itu kita ganti menjadi AIJ. Ya. Di mana AIJ ini merupakan elemen-elemen dari suatu matriks. Nah, ini M dikali N. M dikali N ini merupakan ordo dari matriks. Sama dengan, nah ini ada A11, A1J sampai dengan A1N. Kemudian A21, A2J sampai dengan A2N. AI1, AIJ sampai dengan AIN. Dan AM1, AMJ sampai dengan AMN. Nah, di mana M-nya itu merupakan baris, N-nya itu merupakan kolom, dan I-nya itu merupakan 1, 2, dan seterusnya M, di mana M ini baris ya. Nah, J ini merupakan 1, 2, dan seterusnya N. Nah, kemudian matriks dinosasikan dengan huruf kapital. Misalkan A, B, dan A, B, C, dan lain-lain. Nah, jadi matriks itu dinotasikan harus dengan huruf kapital, tidak boleh menggunakan huruf kecil, ya. Nah, terus banyaknya baris dan kolom menentukan ukuran dari matriks tersebut. Jadi, itulah yang dimaksud ordo. Jadi, ordo itu adalah banyaknya baris dan kolom. Dan juga banyaknya baris dan kolom itu menentukan ukuran dari suatu matriks. Misalkan, baris dan kolomnya itu sama. Nah, itu akan menentukan ukuran dari matriks. Dan itu juga akan menjadi jenis-jenis dari matriks. Nah, ada yang tahu tidak jenis-jenis dari matriks itu apa saja? Ya, betul. Ada matriks tegak, matriks datar, matriks diagonal, matriks segitiga, matriks identitas, dan masih ada lagi ya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis matriks. Matriks berdasarkan ordonya. Nah, di sini ada jenis matriks berdasarkan ordonya. Yang pertama itu ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah dan kolomnya sama. Misalnya, matriks yang memiliki 3 baris dan 3 kolom, atau kita sebut dengan ordo 3 dikali 3. Nah, contohnya di sini ada matriks R dengan ordo 3 dikali 3 dengan elemen 2, 3, 1, 3, 7, 8, 6, 9, 5. Nah, di mana 2, 7, 5 ini merupakan diagonal utama dan 1, 7, 6 ini merupakan diagonal sekunder. Nah, seperti pada contoh soal tadi, pada suatu matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama dan diagonal sekunder. Nah, pada contoh tadi, contoh di atas, elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama pada matriks tersebut adalah 2, 7, dan 5. Di mana elemen yang berada pada kiri atas sampai kanan bawah. Jadi itu 2, 7, dan 5 itu yaitu elemen yang berada pada kiri atas sampai kanan bawah. Nah, sebaliknya, elemen-elemen yang terletak pada diagonal sekunder berasal dari kiri bawah sampai ke kanan atas. Ya, dapat dipahami ya. Kemudian, baris kedua. Kemudian jenis matriks yang kedua yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki 1 baris saja. Contohnya, di sini ada matriks A dengan ordo 1 dikali 2, di mana barisnya itu 1 dan kolomnya itu 2. Nah, contohnya yaitu yang anggotanya 1, 5. Kemudian ada contoh lagi matriks A dengan ordo 1 dikali 3 sama dengan 2, 5, 4. Kemudian selanjutnya ada matriks kolom. Matriks kolom ini adalah matriks yang hanya memiliki 1 kolom saja. Tadi matriks baris itu matriks yang hanya memiliki 1 baris, dan sekarang matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Ya, contohnya itu ada matriks A dengan ordo 2,1. Mohon maaf, 2 dikali 1 dengan anggotanya 3, 5. Nah, ini disebut matriks kolom. Kemudian ada matriks tegak.
Matriks tegak adalah matriks berordo M dikali N. Nah, di mana M-nya ini lebih besar dari N. M ini kan baris, sedangkan N kolom. Jadi, kalau misalkan secara mudahnya itu, matriks tegak ini yaitu matriks berordo yang barisnya itu lebih banyak dibandingkan dengan kolomnya. Ya, seperti ini contohnya. Matriks P dengan ordo 3 dikali 2, di mana barisnya itu 3 dan ordonya itu 2. Ya, matriksnya memiliki 3 baris dan 2 kolom. 2 kolom. Nah, ini anggotanya itu 2, 4, 3, 5, 7, 1. Nah, karena si matriks P ini berordo 3 dikali 2 dan memiliki 3 baris dan 2 kolom, sehingga matriks P ini tampak tegak. Jadi, ini disebut matriks tegak. Kemudian matriks datar. Matriks datar adalah matriks berordo M dikali N dengan M lebih kecil dari N. Jadi kebalikan dari matriks tegak. Tadi matriks tegak itu M-nya lebih besar dari N, sedangkan matriks datar itu M-nya lebih kecil dari N. Jadi si matriks tegak ini barisnya lebih sedikit dibandingkan dengan kolom. Jadi si kolomnya itu lebih banyak. Nah, di sini contohnya ada matriks R dengan ordo 2 dikali 3, di mana memiliki 2 baris dan 3 kolom dengan anggota 1, 3, 2, 4, 9, 7. Nah, matriks R ini berordo 2 dikali 3 dan memiliki 2 baris dan 3 kolom, sehingga matriks R ini tampak datar. Nah, ini yang disebut dengan matriks datar. Kemudian ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks di sini berdasarkan pola elemen. Pola elemen-elemen dan penyusunnya. Jadi pola elemen-elemen penyusunnya ada matriks nol, matriks diagonal, matriks segitiga, dan matriks identitas. Ya. Nah, di sini ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contoh. Di sini ada matriks 0 dengan ordo 2 dikali 3, di mana anggotanya ini bernilai 0 semua, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian di sini ada jenis matriks yang kedua, yaitu matriks diagonal atau matriks D. Matriks diagonal yaitu matriks persegi yang terletak pada diagonal utamanya tidak semua bernilai 0. Tetapi semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Di sini ada matriks D dengan diagonal utamanya ini bernilai. Itu angka yang selain 0 seperti 2, 7, dan 5. Nah, tetapi elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya ini bernilai 0. Nah, seperti ini. Jadi ini disebut dengan matriks diagonal. Selanjutnya itu ada matriks identitas. Matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama semuanya 1 dan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Nah, jadi ini matriksnya membedakan matriks identitas dengan matriks yang lain itu gampang. Ya, gampang banget. Karena apa? Karena di sini contohnya itu matriks I, yaitu elemen pada diagonal utamanya ini 1 semua. Tidak ada angka yang lain kecuali 1. Nah, sedangkan elemen di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utamanya itu 0. Gampang ya? Dapat dipahami ya? Nah, kemudian yang keempat ini ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi berordo n dikali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Matriks segitiga terdiri atas matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga itu ada 2, yaitu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga bawah atau L atau matriks L adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya 0. Nah, jadi ini kan diagonal utamanya kan ini ya, 1, 2, 7. Nah, di atas diagonal utamanya ini 0, sedangkan di bawah diagonal utamanya ini ada angka. Jadi ini disebut dengan matriks segitiga bawah. Kemudian ada matriks segitiga atas atau matriks U. Matriks segitiga atas adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi tadi matriks segitiga bawah mah elemen di atas diagonal utamanya itu 0, sedangkan matriks segitiga atas yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu 0. Seperti ini.
Dapat dipahami ya semuanya? Baik, di sini ada contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Di sini terdapat nama siswa dan nilai mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kimia. Nah, di sini Arta nilai matematikanya itu 70, bahasa Inggris 80, bahasa Indonesia 75, dan kimia 80. Dita nilai matematikanya itu 80, bahasa Inggris 75, bahasa Indonesia 75, kimia 85. Farhan nilai matematikanya itu 75, bahasa Inggrisnya 80, bahasa Indonesianya 80, dan kimianya 85. Selanjutnya ada Hani, nilai matematikanya itu 75, bahasa Inggrisnya 75, bahasa Indonesianya 80, dan kimianya 80. Dan yang terakhir Z. Nilai matematikanya itu 80, bahasa Inggris 80, bahasa Indonesia 75, dan kimia 75. Kemudian di sini yang A, tuliskan data dalam tabel tersebut menjadi bentuk matriks A. Yang B, tentukan ordo matriks A. Berdasarkan ordonya, nah yang C ini, berdasarkan ordonya, matriks A disebut matriks apa? Dan D, tentukan nilai A11, A51, dan A54. Nah, pertama kita tuliskan data dalam tabel ini menjadi sebuah bentuk matriks. Ya. Nah, kemudian setelah dibentuk menjadi bentuk matriks, kita tentukan ordo matriks A-nya itu berapa. Kan sudah dibuat bentuk matriks A nih. Nah, kita tentukan nih ordo matriks A-nya itu berapa. Kemudian setelah diketahui ordonya, nah berdasarkan ordonya itu, matriks A itu disebut matriks apa? Apakah matriks tegak, matriks datar, matriks persegi panjang, atau matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga, atau matriks yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu, yang D itu kita diminta untuk menentukan nilai A11, A15, A51, dan A43. Ya, ada yang bisa untuk yang A? Iya, Wina, silakan. Ya, betul. Jadi, bentuk tabelnya itu, mohon maaf, bentuk matriks A-nya itu seperti ini. Ya, tadi sudah sesuai dengan yang Wina dipaparkan bahwa matriks yang A-nya itu berbentuk seperti ini. Di mana baris pertama yaitu 70, 80, 75, 80. Baris kedua 80, 75, 75, 85. Baris ketiga 75, 80, 80, 85. Baris keempat 75, 75, 80, 80. Dan baris kelima 80, 80, 75, 75. Nah, kemudian kita kan sudah mendapatkan bentuk matriks ini ya. Nah, matriks ini berordo berapa? Ya, betul. Berordo 5 dikali 4. Kenapa 5 dikali 4? Karena matriks A ini memiliki 5 baris dan 4 kolom. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Dan, mohon maaf, ya, matriks A ini mempunyai 5 baris dan 4 kolom. Ya. Sehingga ordo matriks A ini 5 dikali 4. Kemudian, berdasarkan ordonya, matriks A termasuk matriks apa? Nah, karena ini ordonya matriks A berordo 5 dikali 4, di mana barisnya itu lebih besar dibandingkan kolomnya, maka dia disebut matriks tegak. Ya, disebut matriks tegak. Nah, kemudian A11 yaitu elemen yang berada pada baris ke-1, kolom ke-1, yaitu 70. Nah, baris ke-1, dan kolom ke-1. Nah, kita dapatkan ini 70. Kemudian A51 yaitu elemen yang berada pada baris kelima, kolom ke-1. Nah, kolom ke-1. Jadi kita dapatkan bahwa elemen
A51 itu yaitu 80. Kemudian elemen A43. Elemen yang berada pada baris keempat, kolom ketiga. Nah, kita dapatkan ini. Jadi elemen A43 itu yaitu 80. Ya, kemudian di sini ada latihan. Silakan dikerjakan untuk menambah pemahaman kalian mengenai matriks ya. Tentang pengertian, notasi, ordo, terus unsur, dan jenis-jenis matriks. Biar kalian tambah paham. Kerjakan latihan ini dan dikumpulkan minggu depan. Nah, selanjutnya, kan tadi kita sudah mempelajari tentang materi matriks, tentang pengertian, notasi, unsur, terus ordo matriks juga, jenis-jenis juga. Nah, jenis-jenisnya ada banyak kan ya matriks. Nah, kemudian nanti minggu depan itu kita akan membahas transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Nah, kalian siapkan materinya, kalian baca-baca agar nanti minggu depan kita bertemu lagi, kalian sudah paham. Dan kita akan bahas atau mempelajari secara bersama-sama. Ya, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Alhamdulillah materi hari ini telah tersampaikan. Jangan lupa latihannya dikerjakan dan persiapkan juga untuk materi minggu depan. Ya, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai pengertian, jenis-jenis, notasi, unsur, dan ordo matriks. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.